Dionysus adalah salah satu dewa Yunani yang paling kontroversial, dan perayaan Bacchus atau Dionysus biasanya dikaitkan dengan perilaku sembrono, melanggar aturan moral masyarakat dan menikmati hidupnya tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini aku bakal cerita tentang masih seputar Dewa Olympus. Dia adalah Dionysus, sang dewa anggur yang suka minum minuman, mabuk-mabukan, terus suka bikin onar. Pengen tahu ceritanya kayak apa? Simak terus ya. Dionysus atau Dionysos, dewa anggur atau bisa disebut juga dewa pesta. Wow, amer nih. Bangsa Romawi menyebutnya Bacchus. Dionysus itu berasal dari TB, dia anak dari Zeus dan Semele. Jadi Dionysus itu satu dari 12 dewa Olympus yang emaknya bukan dewa. Zeus itu emang doyan banget kan ngawinin anak orang. Padahal bininya si Hera itu tuh cemburuan banget. Pokoknya siapapun yang berhubungan sama si Zeus nih, padahal si ceweknya tuh nggak genit, emang si Zeusnya aja yang genit, tapi tetap aja ceweknya sampai ke anak-anaknya tuh jadi sasaran si Hera, dibikin menderita abis sama dia. Kayak Hercules yang dibenci sama Hera, padahal suaminya sendiri kan yang genit, tapi cewek lain yang jadi korbannya. Nah, ini juga sama kayak emaknya Dionysus nih guys. Semele dibikin mati sama Hera. Padahal waktu itu nih, Semele lagi hamil Dionysus. Semele mati, tapi Zeus pengen anaknya tetap hidup. Jadi, Zeus membawa anaknya ke sebuah gunung namanya Gunung Nisa. Di sana, si dedek bayi dirawat sampai besar nih sama para nimfa atau semacam peri hutan lah ya. Dan atas jasa mereka, Zeus memberikan penghormatan buat para nimfa itu dengan menjadikan mereka Hades atau gugus bintang yang memberi hujan saat mereka mendekati horizon. Secara bahasa nih teman-teman, Dionysus berasal dari kata Dio yang zaman dulu tuh dihubungin sama si Zeus dengan Dios. Dan Nisos yang diambil dari nama gunung tempat dia lahir. Dionysus digambarkan sebagai sosok yang sangat tampan dan menarik. Setiap dewa atau dewi Yunani pasti punya atribut atau semacam piaraan atau ciri khas lah ya, yang jadi lambangnya. Nah, sama nih kayak Dionysus. Dia juga punya lambang utama, dan lambangnya adalah anggur yang kayak digambarin di kepalanya itu muter. Dionysus juga punya binatang peliharaan yang setia menemaninya dan menarik kereta perangnya. Binatang itu adalah harimau. Tapi ada juga yang bilang kalau itu tuh kayak macan tutul. Ya pokoknya macan-macanan lah guys. Selain itu, atribut lainnya adalah Tirsos. Di Yunani, Tirsos itu kayak tongkat yang dibalut tanaman ivy, terus ujungnya tuh ditambahin biji pinus. Nah, dalam ritual-ritual orang Yunani nih guys, Tirsos dianggap alat yang suci. Buah delima juga salah satu atribut Dionysus. Biji pinus menghubungkan Dionysus dengan Kible, perwujudan bumi yang subur. Dan buah delima menghubungkan Dionysus dengan Demeter atau Dewi Buah-buahan. Atau ya Dewi Pertanian juga bisa sih. Jadi berhubung Dionysus itu dewa anggur nih, ya pasti dia akrabnya sama dewi-dewi begitulah ya. Kalau dia akrabnya sama Poseidon alias si dewa laut, yang gak nyambung lah. Nggak klop aja gitu. Dionysus juga merupakan murid terkenal dari Chiron yang merupakan seorang centaur. Dan darinya dia belajar banyak loh kayak tarian, nyanyian, inisiasi, dan ritual Bacchus. Festival yang didedikasikan untuk Dionysus disebut Lenaia dan Dionysia. Mereka diadakan di Athena dan terkenal dengan anggur dalam jumlah besar dan pesta yang besar. Orang-orang menikmatinya sambil minum anggur dan makan roti. Sementara Dionysus diyakini dekat, bertopeng sebagai tiang atau sebagai vas bunga. Ritual-ritual yang dilakukan oleh para pemuja Dionysus terkesan negatif kalau menurutku ya. Karena mereka memuja Dionysus dengan berpesta minum anggur di tengah hutan sampai mabok, sampai ya nggak karuan lah. Tapi bukan mabuk judi atau mabuk janda ya guys. Bukan mabuk judi atau mabuk janda. Bahkan ada beberapa kelompok yang melakukan pemujaan itu disertai dengan memakan binatang hidup-hidup. Nah, kelompok yang seperti itu disebut Myth atau Bechen.
Kelompok yang kayak gitu tuh biasanya disebut mayat atau backhanti, yaitu segerombolan kayak ciwi-ciwi, cewek-cewek yang rela berdesak-desakan masuk ke hutan, nih nangis kenceng-kenceng, melambai-lambaikan tongkat gitu kan, kayak Dionysus. Tenggelam dalam keadaan ekstasi. Dan ritual itu dilanjut dengan minum darah, tapi bukan darah suci kayak film vampir gitu guys. Semua itu cuma dilakuin di zaman Yunani kuno aja ya. Jadi guys, ada dua gagasan nih tentang ritual pemujaan Dionysus, yaitu kesenangan atau pesta dan kebiadaban. Dionysus itu nggak 100% baik loh, kadang dia digambarin sebagai dewa yang menyesatkan. Di satu sisi, dia tuh kayak ngajarin orang-orang buat bertani, bercocok tanam gitu, terus menghilangkan rasa khawatir. Tapi di sisi lain juga nih guys, Dionysus bisa mengendalikan orang dengan membuatnya mabuk. Suatu ketika, Dionysus tuh pernah nyamar jadi manusia, terus santai-santai gitu di pinggir pantai, enjoy. Kemudian ada kapal bajak laut yang melihat Dionysus dan menculiknya, karena mereka ngiranya tuh Dionysus adalah seorang pangeran atau anak konglomerat lah ya. Melihat kejadian itu, si pengemudi kapal bajak laut nih yakin kalau orang yang mereka tangkap itu dewa. Tapi teman-temannya nggak percaya. Walaupun nggak percaya, tapi ya akhirnya mereka pergi juga. Dan sebelum kapal itu pergi, mereka menghina Dionysus, kecuali nahkoda kapal yang percaya kalau dia itu dewa. Beneran aja, siapa yang udah bikin dewa atau dewi marah nih, dia bakal kena batunya. Begitu juga sama kumpulan bajak laut itu. Dionysus nggak terima nih karena dia udah ditangkap, terus dihina gitu kan, diejek. Jadi Dionysus itu marah dan akhirnya menghukum para bajak laut itu. Angin berhembus, tapi kapal itu nggak bisa jalan, anteng aja gitu stuck di situ. Terus tahu-tahu tanaman anggur tumbuh dan menjalar di layar dan tiang kapalnya. Seketika Dionysus yang tadinya nyamar jadi pangeran ganteng nih, berubah jadi singa dan mengaum keras. Para bajak laut ketakutan dan melompat ke laut terus berubah jadi lumba-lumba. Mereka semua kena batunya kecuali pengemudi kapal yang dapat ampunan dari Dionysus. Karena dia satu-satunya yang percaya kalau si Dionysus itu dewa. Nah, si Dionysus itu berkelana ngebolang nih kan, kemana aja gitu. Nyari-nyari apa gitu lagi gabut. Gak cuma di Yunani aja nih, tapi dia juga sampai ke negara-negara lain kayak Persia, Lydia, Arab juga masuk ke daftar negeri-negeri yang pernah dia jelajahi loh. Mungkin buat nyebarin buah anggur kali ya. Nah, ini ada cerita lagi nih guys. Ketika Dionysus melewati Tarch, wilayah bagian timur Yunani, kotanya Hera nih, dia dihina sama salah satu raja Tarch. Raja itu menentang ritual pemujaan Dionysus yang dianggap buruk atau sesat lah ya. Tapi akhirnya si raja mati, dibunuh Dionysus pakai halilintarnya. Oke, masih dalam pengembaraannya Dionysus ya. Pas dia tuh ketemu sama putri dari Krete namanya Ariadne. Dia tinggal sama pangeran yang hidupnya udah diselamatkan. Dionysus kasihan sama Ariadne, terus dari kasihan jadi cinta. Akhirnya Ariadne jadi istrinya Dionysus. Istri pertama nih, cie. Karena Ariadne bukan dewi, jadi dia gak hidup abadi. Setelah Ariadne mati nih, Dionysus meletakkan mahkota Ariadne di langit sebagai bintang. Suatu hari, Dionysus kangen kan ceritanya sama mamahnya. Dia pergi ke Hades buat mengambil Semele. Sebenarnya nggak boleh sama Hades, tapi karena Dionysus itu dewa, jadi ya akhirnya boleh-boleh aja. Dan Dionysus membawa Semele ke Olympus untuk tinggal bersama para dewa. Aslinya sih manusia nggak bisa tinggal di Olympus, cuma karena Semele itu emaknya Dionysus, ya akhirnya dibolehin deh sama Zeus, karena Zeus juga kan mantannya ya. Terus akhirnya mereka tinggal di Olympus. Salah satu keburukan yang pernah dia lakukan itu waktu di TB, di kota kelahiran emaknya. Ceritanya Dionysus tuh pergi ke TB buat bangun kuil nih. Dia pergi bersama para pengikutnya, Mainat. Dengan mengendarai keretanya yang ditarik oleh harimau, Pantheus, Raja TB adalah anak saudara perempuan Semele alias sepupunya Dionysus. Tapi Pantheus nggak pernah tahu kalau Dionysus itu sepupunya. Taunya anak Semele itu udah mati. Tarian liar, nyanyian, kegembiraan, dan tingkah laku aneh para Mainet itu ditentang keras oleh sang raja. Jadi para Mainet dan Dionysus dipenjara.
Bagaimanapun Dionysus gak bisa dipenjara lah, orang dia itu kayak dewa kan. Penjara itu terbuka dan para pengikut Dionysus berhamburan keluar. Pantheus marah, terus maki-maki Dionysus abis-abisan tuh. Tapi Dionysus tetap berbicara dengan lembut dan berusaha meyakinkan sang raja kalau yang lagi diajak bicara itu adalah dewa. Pantheus gak percaya, malah ngata-ngatain Dionysus. Terus Pantheus pergi ke bukit untuk menangkap kembali para Maenad yang telah melarikan diri. Setelah sampai di bukit, ternyata udah banyak perempuan-perempuan kota Thebe yang menjadi pengikut Dionysus, termasuk ibu dan saudara-saudara perempuannya Pantheus yang jadi member baru. Pantheus telah menentang dewa dan sebentar lagi hukuman dari dewa akan datang untuknya. Dionysus mengubah Pantheus menjadi seekor singa. Para Maenad yang liar semakin hilang kendali setelah Dionysus mengontrol pikiran mereka dengan anggurnya. Melihat singa besar jelmaan Pantheus, para Maenad langsung menyerang singa itu, merebek kulit dan mencabik-cabik dagingnya. Dan di antara para Maenad gila itu, ada satu Maenad yang dikendalikan oleh Dionysus dengan sangat liar. Lebih liar dari yang lainnya. Dia adalah ibunya Pantheus sendiri, alias tantenya Dionysus. Setelah Pantheus mati, barulah Dionysus menyadarkan ibu Pantheus. Dan melihat kenyataan itu, ibu Pantheus langsung nangis nih, sedih menyesali perbuatannya. Kejam banget sih si dewa anggur ini ya ternyata. Bangsa Yunani bisa melihat kenyataan dengan gamblang. Mereka nggak menutup mata tentang keburukan dari sesuatu yang mereka anggap baik. Kayak anggur emang buah yang mengandung banyak manfaat kan, tapi anggur juga bisa diolah jadi minuman yang memabukkan. Makanya dewa anggur digambarkan sebagai dewa yang punya sisi baik dan sisi buruk. Ada gagasan lain yang dihubungkan dengan Dionysus, yaitu tentang kematian. Sama kayak Persephone atau Dewi musim semi, Dionysus juga akan menghilang ketika datang musim dingin, tapi dia akan kembali muncul setelah musim dingin itu berakhir. Orang-orang Yunani berpikir kalau itu adalah perlambangan bahwa orang yang nantinya jiwanya tuh mati akan kekal. Orang yang mati jiwanya akan berpindah ke tempat lain dengan keadaan yang lain juga. Dionysus adalah salah satu dewa Yunani yang paling kontroversial, dan perayaan Bacchus atau Dionysus biasanya dikaitkan dengan perilaku sembrono, melanggar aturan moral masyarakat dan menikmati hidupnya tanpa batas. Kelahiran Dionysus tidak biasa serta masa muda dan kehidupan dewasanya. Banyak tragedi Yunani dipengaruhi oleh kehidupan dan tragedi Dionysus. Banyak yang bahkan mengaitkan kelahiran Dionysus atau legenda tentangnya dengan kebangkitan atau kelahiran kembali Yesus Kristus. Meskipun ada banyak perbedaan antara cerita, premis tetap sama. Dionysus jelas merupakan salah satu dewa paling berpengaruh dan kontroversial dalam mitologi Yunani. Dewa Yunani ini memiliki nilai simbolis dan makna yang sangat kuat di baliknya, sehingga orang-orang masih memuja dewa ini dan menghormatinya. Kisah tentang Dionysus, dewa anggur Yunani, kesuburan, mungkin mengerikan atau menakutkan bagi sebagian orang, tetapi signifikannya akan terus ada di masa depan. Tingkat pengaruh dewa Yunani ini pada budaya populer terlihat jelas, dan itu adalah bukti yang cukup bahwa sosok ini sangat penting bagi mitologi Yunani. Oke guys, jadi gitu ya cerita tentang Dionysus sang dewa anggur. Sampai di sini dulu, aku Putri Diana pamit and see you!